Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini Ahad tanggal 6 Muharram 1435 Hijriah, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk di dalam sebuah rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran ataupun hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa semoga apa yang kita lakukan saat ini termasuk amal ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan semoga dengan ilmu tersebut kita bisa beramal yang menjadi bekal kelak kita pada hari kiamat. Allahumma amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang sudah disebarkan bahwa tema kita pada pagi hari ini adalah sampai jumpa di surga. Dan ini sebenarnya adalah sebuah tulisan kecil saya di status Facebook saya yang saya tulis ketika mau berpamitan dengan orang-orang yang pernah saya kenal di Kota Dammam, Arab Saudi. Sebagian besar mereka kawan-kawan saya, terutama orang Arab, ketika mau berpamitan, maka mereka ada yang mengatakan, jika kita tidak bertemu kembali di dunia, maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita di surga. Dari beberapa orang tersebut dengan bahasa yang bermacam-macam tapi tujuannya sama, maka itu perkataan terngiang-ngiang di pikiran saya. Dan kalau kita lihat hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga dari hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, maka sebenarnya bisa ditarik sebuah kesimpulan
bahwa gaya hidup para sahabat senantiasa berorientasi kepada masuk surga jauh dari neraka. Bagaimana hidup di dunia ini yang kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, inna a'mara ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu billah. Sesungguhnya umur umatku antara 60 sampai 70 tahun saja, dan hanya sedikit sekali dari umatku yang melebihi itu. Bagaimana hidup yang sebentar ini? Saya katakan sebentar karena umur 15 tahun pertama seseorang tidak melakukan aktivitas yang begitu luar biasa dalam ibadah. Mohon yang berdoa kepada yang memiliki mobil Nissan B1183, mohon digeser karena ada mobil mau keluar. Sekali lagi bagi yang memiliki Nissan B1183, mohon digeser karena ada mobil mau keluar. Terima kasih. Ya. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka mempunyai lifestyle, yaitu bagaimana hidup yang sebentar ini bisa memasukkan mereka ke dalam surga dan menjauhkan mereka dari api neraka. Pertanyaan yang timbul mungkin di benak kita adalah, kenapa sih harus mengikuti gaya hidupnya para sahabat? Bahkan untuk zaman sekarang, gaya hidup para sahabat harus lebih didengar di tengah masyarakat muslim, terutama di generasi muda yang ada di hadapan saya beberapa orang. Harus ditanamkan kepada mereka, nah itu adalah orang-orang yang patut untuk dicontoh. Nah, itu adalah orang-orang yang patut untuk diikuti. Mereka adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus mengikuti gaya hidup para sahabat? Simpel saja. Katakan kepada mereka bahwa mereka para sahabat Nabi radhiyallahu anhu adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah. Bahkan kalau kita baca Al-Quran dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, kita akan mendapati redaksi pembacaan ayat radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah meridhai mereka dan mereka ridho kepada Allah. Kemudian kata-kata yang semisal dengan Allah meridhai mereka dan mereka ridho kepada Allah, itu semua adalah tertuju kepada orang-orang yang disebut para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dan tidak ada predikat yang paling tinggi di dunia dimiliki oleh seorang muslim atau seorang makhluk lebih tepatnya, melainkan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanamkan kepada anak-anak remaja kita ini yang hadir lebih banyak bapak-bapaknya, karena saya diberitahu bahwasanya ini kajian remaja. Ternyata remaja yang sudah 2 kali remaja. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya kenapa kita harus mengikuti lifestyle para sahabat radhiyallahu anhu, gampang jawabannya. Mereka orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti akan timbul lagi pertanyaan ke depan. Biasanya anak-anak remaja mereka berpikirnya kritis. Kenapa para sahabat Nabi yang diridhai oleh Allah? Kenapa kita belum ada legalitas keridhaan dari Allah? Maka jawabannya,
gampang. Ambil saja perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menemani Nabi Muhammad SAW memperjuangkan agama Islam. Dan mereka adalah orang-orang yang hatinya paling dalam kebersihan. Orang-orang yang ilmunya paling dalam. Orang-orang yang tidak berpura-pura atau tidak banyak berpura-pura dalam kehidupannya. Jelaskan seperti itu. Bagi yang punya kendaraan B611 SKM Nissan tolong digeser kalau menghalangi kendaraan yang lain. Jadi pertanyaan pertama adalah, atau poin pertama lebih tepatnya adalah, kenapa kita hidup mengikuti gaya sahabat Rasulullah? Kita kan sekarang di zaman modern, teknologi begitu canggih, informasi bisa kita akses dengan mudah. Kenapa kita mengikuti gaya hidup orang-orang yang naik onta, pakaiannya seadanya? Sebagian besar sahabat adalah kaum fakir muhajirin. Kenapa demikian? Apakah itu bukan kembali kepada zaman bahla yang mana kita aturan mencontoh orang-orang yang modern dari orang-orang kafir sehingga kita berkembang cara berpikir dan juga cara hidup kita? Maka jawabannya bukan itu yang dimaksudkan. Gaya hidup dari para sahabat seperti yang akan kita bahas sekarang, orientasi masuk surga, jauh akhirat, itu yang kita inginkan. Dan masih banyak lagi gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang patut kita sebarkan di tengah anak-anak kita, di tengah generasi remaja kita. Ini salah satu saja. Ketika kita anggap materi sampai jumpa di surga, maksudnya adalah agar setiap orang dari muslim berorientasinya dia masuk surga, jauh dari akhirat. Agar setiap muslim menggunakan hidupnya yang sebentar ini biar bagaimana masuk surga, jauh dari akhirat. Kemudian Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang gaya hidup para sahabat ini, yang mana mereka senantiasa merindukan surga dan sangat takut kepada neraka, adalah gaya hidup yang sangat bertentangan dengan kita di zaman sekarang. Coba perhatikan, sebagian kaum muslim apabila bertemu dengan ustadznya kan, para kiainya kan, para habibnya kan, apa yang paling sering diminta oleh kaum muslim kepada alim ulamanya? Nah, saya tanya. Apa? Kekayaan rezeki 100% benar. Yang paling sering dimintai, seakan-akan dia itu tugasnya cuma ngasih amalan agar bisa bayar hutang, agar bisa kaya, lancar dagang, cepat dapat jodoh. Tidak lain, tidak bukan, itu saja yang sering diminta. Kalau ketemu jadi tugas sang kiai, sang ustaz, sang habib atau seorang alim agama, tugasnya sering itu. Ini menunjukkan asa dan cintanya cuma sampai sekian. Beda. Coba saya akan membacakan beberapa hadis Rasulullah SAW yang banyak, bahkan saya bisa katakan ini hadis mutawatir, hadis-hadis yang sering dan banyak dari para sahabat yang mereka
mustahil bersepakat untuk berbohong. Sering sekali mereka bertanya, wahai Rasulullah, berikan kepadaku amalan yang memasukkanku ke dalam surga, menjauhkanku dari api neraka. Di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim, an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni bi'amalin yudkhilni al-jannah. Abu Ayyub bercerita bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau ada sahabat bercerita tentang seseorang, biasanya yang seseorang itu sahabat itu sendiri. Tapi beliau saking ingin menyembunyikannya amalan, dan ini salah satu gaya hidup para sahabat, beliau memakai kata-kata ada seseorang. Ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, beritahukan kepadaku dengan sebuah amalan yang memasukkanku ke dalam surga. Hadis yang pertama. Apa dijawab oleh Rasulullah SAW? Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa shallil rahim. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mensekutukan sesuatu dengannya, mendirikan salat, membayar zakat, dan menyambung tali silaturahim. Hadis yang lain riwayat Bukhari dan Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna a'rabiyyan, lihat bahwa ada seorang A'rabi. Bapak tahu arti A'rabi? Orang Arab dari gunung, perkampungan. Kalau kita biasa menyebutnya orang Baduy, dari pedalaman. Kenapa ini disebutkan oleh Abu Hurairah? Apa maknanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika meriwayatkan ini? Beliau menyebutkan anna a'rabiyyan. Bukankah cukup beliau menyebutkan seperti yang disebutkan oleh Abu Ayyub, anna rajulan? Beliau ingin memberikan isyarat kepada kita bahwa sampai para sahabat yang tinggal di desa, yang di kampung, orientasinya ini masuk surga jauh dari api neraka. Anna a'rabiyyan qala ya Rasulullah, dullani ala amal idza amiltuhu dakhaltul jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang apabila aku mengerjakannya niscaya aku masuk surga. Jadi kadang kita bertanya, para ibu guru, bapak guru bertanya kepada anak-anaknya, nah kalau sudah besar mau jadi apa? Namanya siapa? Hah? Barki. Kalau besar mau jadi apa? Dokter. Kalau di akhirat mau masuk mana? Tambahkan itu, di akhirat mau masuk surga. Silakan dia bercita-cita apa saja, asalkan jangan kebablasan. Silakan dia bercita-cita di dunia dia, tetapi jangan lupa bahwasanya dunia sementara. Hanya 60-70 tahun saja, itu pun masa produktif untuk beramal dimulai dari umur 15, umur ketika dia balik sampai dia 60 tahun. Itu pun dipotong lagi. Masa produktif untuk beramal dipotong lagi sekitar 20 tahun. Kenapa? Karena di dunia lah panjang, itu kalau normal. Itu apa kalau normal? Kalau yang abnormal, ada 9 jam, ada 12 jam, ya, berarti masa belum lagi untuk makan, minum, ya, belum lagi untuk jalan-jalan. Masa produktif minimal 15 sampai 20 tahun. Ajarkan kepada anak-anak kita agar mereka senantiasa berorientasi, nak, bagaimana hidup ini yang sementara ini. Kamu akan tinggal di dunia ini sekitar sekian, kemudian dipotong tidur, kemudian dipotong untuk waktu balik yang dihitung cuma 20 sampai 15 tahun saja. Bagaimana itu bisa
mencapai surga jauh dari api neraka. Lihat para sahabat tadi, sampai orang-orang kampung mereka bercita-cita masuk surga jauh dari api neraka. Karena surga dan jauh dari api neraka tidak mengenal apakah itu orang kota, apakah itu orang kampung. Kemudian lihat lagi hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Muntafiq radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Arafat." Aku pernah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang berada di Arafah, berarti ketika haji. Dan berarti ketika haji wada. Dalam keadaan Arafah, Bapak tahu di Arafah semua terbatas. Semua makan, minum, pakaian terbatas semuanya. Mau buang air kecil, buang air besar terbatas. Tapi Ibnu Muntafiq yang ada dalam benaknya apa? Bagaimana? Mayunjini minan nar wa mayudkhilul jannah. Wahai Rasulullah, apa yang memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari api neraka dan menyelamatkanku dari api neraka dalam keadaan sepi? Gaya hidup para sahabat senantiasa seperti itu. Apa saja perkataan, perbuatan yang mereka lakukan dimanapun mereka berada, entah itu dalam keadaan safar, nanti saya akan sebutkan, bahkan dalam keadaan safar mereka pikirkan gimana hidup saya nantinya berujung surga dan jauh dari api neraka. Tanamkan itu kepada anak-anak kita. Bukan hanya tanamkan, nah kamu harus kuliah sampai S3, nanti kamu akan mendapat pekerjaan yang mudah dan segala macam. Tanamkan yang lebih besar dari itu dan lebih mulia dari itu. Kenapa saya katakan lebih mulia? Pertanyaan ini saya akan jawab nanti. Saya ingin membacakan dulu hadis dari Rasulullah SAW yang menunjukkan akan hal ini, bahwasanya gaya hidup para sahabat dari berbagai macam keadaan, berbagai macam orang, semuanya menginginkan masuk surga jauh dari api neraka. Contoh yang lain, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi atau Imam Ibnu Majah an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi safar. Fa asbahtu yawman qariban minhu wa nahnu nasir." Aku pernah suatu ketika bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam bepergian. Di suatu pagi, pada waktu itu aku dekat dengan Rasulullah SAW. Coba Bapak Ibu bayangkan kenapa Mu'adz bin Jabal bercerita ini dulu sebelum inti dari perkataan beliau. Yang terpikirkan adalah bahwasanya inti perkataan beliau nantinya itu adalah merupakan inti pikiran beliau selama ini. Selama bepergian yang dipikirkan oleh Mu'adz bin Jabal adalah apa yang akan beliau tanyakan kepada Rasulullah SAW. Karena beliau memulai dengan, aku pernah bersama Rasulullah. Suatu ketika, suatu pagi, aku dekat dengan Rasulullah SAW. Karena dulu bersama itu kan pakai onta, ada yang jalan kaki, kadang duluan, kadang akhir, ya. Nah, suatu ketika beliau kok takdirnya dekat dengan Rasulullah SAW. Kemudian aku berkata, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilnil jannah wa yubaiduni minan nar. Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku sebuah amalan yang memasukkanku ke dalam surga, menjauhkanku dari api neraka. Artinya pertanyaan ini Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu beliau simpan sampai beliau dekat dengan Rasulullah. Artinya pula pertanyaan ini merupakan apa yang di benak Mu'adz bin Jabal selama ini. Pertanyaan yang ditanyakan pertama kali ketika dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Tanamkan itu pada diri kita, istri kita, anak-anak kita.
Karena dengan mengandalkan itu kita punya visi misi dalam hidup kita. Kadang ada orang paparan, kita sendiri kadang merasakan suatu pagi kayaknya kok nggak ada rasa hidup ini hampa, bahasa anak muda galau, nggak ada tujuan. Ini karena dia tidak punya misi. Makanya para sahabat tidak pernah ada yang galau. Para sahabat tidak pernah ada yang hidupnya hampa tanpa tujuan, karena mereka punya visi misi. Masuk surga jauh dari api neraka. Oleh sebab itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Inni la akrahu an ara rajulan sabahlan." Aku sangat membenci seseorang yang disebut dengan sabahlal. Jangan kasih nama anak sabahlal. Sekarang kan lagi zamannya. Saya sering ditanya, Ustaz, kasih nama anak saya dong, baru lahir nih. Yang antik ya Ustaz, yang gak pernah dinamai oleh orang lain. Ya, kadang namanya aneh-aneh. Sabahlal artinya adalah orang yang tidak bergerak untuk kehidupan dunia dia, tidak juga beribadah untuk kehidupan akhirat dia. Dia saja tidak ada uring-uringan, tidak ada visi. Ini sangat dibenci oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dan kita ini kan orang salah, orang yang senantiasa mengikuti bagaimana gaya hidupnya para sahabat. Begitulah orang yang mengaku orang salah, orang yang mengikuti gaya hidup orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya pertanyaan doa ini ketika kita lihat beliau menyimpan itu sampai dekat dengan Rasulullah, beliau ucapkan pertama kali ucapannya itu. Pertanyaannya pertama kali adalah itu, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku amalan yang masukkanku ke dalam surga, menjauhkanku dari api neraka. Apa dijawab oleh Rasulullah SAW? Jawabannya sangat indah. Kata beliau, laqad sa'alta 'aziman wa innahu la yasirun 'ala man yasrahu. Sungguh engkau telah menanyakan sesuatu yang agung. Ini kenapa para sahabat orientasinya masuk surga jauh dari api neraka? Karena masuk surga sesuatu yang agung. Jawabannya sudah kita dapat. Kenapa mereka berorientasi masuk surga jauh dari api neraka? Karena orientasinya adalah sesuatu yang agung, tidak mudah masuk surga. Dan masuk surga bukan sesuatu yang masuk ke tempat biasa, tidak. Kekal, abadi, penuh dengan nikmat. Bapak ingin tahu, tadi malam saya belajar, saya beritahu tentang orang-orang yang menipu, mengoplos. Mungkin ada yang nonton. Menipu, mengoplos itu sebenarnya salah satu obat yang paling manjur agar tidak menipu, mengoplos. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Man ghasyya falaysa minna." Barang siapa yang menipu bukan dari kami. Obat yang paling manjur adalah bandingkan penghasilan yang dia dapatkan dari tipuan dengan penghasilan yang dia dapatkan kalau seandainya dia beribadah kepada Allah masuk ke dalam surga. Apa sih hasil orang yang menipu? Timbangan diberatkan. Dan subhanallah, saya pernah bertanya kepada bapak-bapak yang kawan-kawan saya yang dari luar negeri, dari Sri Lanka, Filipina, kemudian Afghanistan, Pakistan, sama-sama bekerja di Arab Saudi. Saya bilang di Indonesia ada sebagian pedagang, karena saya baca berita, ada sebagian pedagang yang mengoplos buah-buahan, seperti disuntikkan semangka dengan suntikan agar merah, seperti lagi diberikan pastel pada buah-buahan sehingga terlihat mengkilat. Banyak sekali buah-buahan yang dioplos sehingga terlihat manis untuk dimakan. Ternyata ketika dibeli dimakan tidak nyaman sama sekali. Kata mereka, oh itu di negara kami juga begitu. Oh berarti ini kriminal internasional.
Ini berarti kriminal internasional. Jangankan di negara Anda, negara kami juga seperti itu. Hampir sama semuanya. Coba bayangkan orang-orang yang nipu itu, nipu daging, nipu pentol bakso, nipu ini, nipu macam-macam sampai merica yang kecil-kecil itu ditipu. Bukan asli merica, itu ditipu, artinya dipalsukan, kemudian dijual. Berapa sih hasilnya? 100.000, 1 juta, 1 miliar, 1 triliun. Oke lah, anggap 1 triliun. Bandingkan dengan surga yang paling rendah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya, "Sa'ala Musa rabbahu." Nabi Musa pernah bertanya, "Ma adna ahli jannati manzilatan?" Apakah derajat surga yang paling rendah? Di akhir hadis Rasulullah SAW menjawab bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan derajat penghuni surga yang paling rendah adalah 50 kali lipat kekayaan yang akan dia dapat dari kekayaan salah satu raja-raja dunia. Sekarang raja yang paling kaya siapa? Kalikan 50 kali lipat kekayaan. Kemudian ditambah belum selesai itu. Wala kamashtahat bihi nafsuk wa ladzat bihi 'ain. Dan engkau wahai si fulan penghuni surga yang paling rendah akan mendapatkan apa saja yang engkau inginkan dan matamu yang ingin melihatnya apa saja akan kamu dapatkan. Itu tingkatan surga yang paling rendah. Bandingkan dengan 1 triliun tadi. Nah, ini akan tercipta orang yang mengedepankan saya orientasinya masuk surga jauh dari api neraka. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis yang lain lagi yang luar biasa, dan hadis ini adalah menunjukkan kecerdasan sahabat yang ada di dalam hadis ini. Lihat, An Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim. Qala kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu bi wudu'i wa hajati. Dan hadis ini banyak faedahnya. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu bercerita, aku pernah bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud bermalam bersama Rasulullah? Artinya beliau yang menyiapkan persiapan untuk Rasulullah SAW. Aku mendatangkan tempat wudhu beliau, aku menyiapkan keperluan beliau pada malam itu. Faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini, Pak, Bu, seorang alim butuh bantuan yang berkhidmat kepadanya. Imam Asy-Syafi'i, di zaman beliau banyak ulama-ulama besar selain Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Banyak selain 4 ini ulama-ulama besar. Al-Laits bin Sa'ad, Abu Muhammad, Abu Yusuf. Ulama-ulama besar. Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Ibn Nasr Al-Marwazi. Banyak sekali ulama-ulama besar di zaman mereka. Tetapi kenapa yang 4 ini saja yang terkenal sehingga kemudian menjadi 4 mazhab dari mazhab Ahlussunnah wal Jamaah? Salah satu sebabnya adalah ada murid-murid yang berkhidmat kepada imam tersebut. Maka saya peringatkan, jika di daerah ini ada para ustaz yang mengajar, jangan biarkan mereka hidup terlantar. Bantu mereka dari sisi bisa mereka mengajar kita semua. Bantu mereka dari sisi agar kajian mereka tersebar. Mereka tidak menginginkan materi, terutama ustaz-ustaz Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka tidak menginginkan materi, mereka ingin agar ini sampai kepada khalayak ramai. Ada orang yang mencatat, ada orang yang merekam kajian beliau, ada orang yang memvideokan kajian. Berikan itu, sebarkan itu, agar
teknologi, kemudahan mengakses informasi, kita sangat mudah untuk menyebarkan ilmu agama, dan itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bantu mereka. Kalau seandainya sang alim, sang ustaz juga yang menyebarkan, ini keterlaluan. Butuh ada yang membantu. Sebagaimana Rabi' bin Ka'ab al-Asadi, dan merasa lega dengan bantuan tersebut. Dan kebiasaan Rasulullah ketika dibantu, nah ini faedah yang lain. Ketika dibantu, beliau balas jasa bantuan tersebut. Mudah-mudahan ini juga menjadi gaya hidup kita. Kalau dibantu, jangan orang yang membantu kita cukup dengan terima kasih, jazakallahu khair. Bantu sebagaimana dia ingin membantunya. Dia telah membantu kita. Coba perhatikan, ketika dibantu oleh Rabi'ah bin Ka'ab al-Asadi, Rasulullah SAW berkata kepada beliau, "Sal, wahai Rabi'ah, minta." Artinya apa? Minta apa saja. Aku akan berdoa kepada Allah untuk permintaanmu tersebut. Dan doa Rasulullah SAW kabul tidak? Bentuk jasa, kembalian jasa dari Rasulullah SAW atas beliau sudah berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Lihat, di sini gaya hidup para sahabat yang kita bicarakan sekarang. Orientasi akhirat, masuk surga jauh dari api neraka. Pak, kalau di hadapan kita ada Rasulullah, kemudian Bapak ditanya oleh beliau, Bapak nama siapa? Armin, Pak. Armin. Bapak Armin, kata Rasulullah, minta apa? Minta sukses di dunia akhirat. Minta sukses kehidupan dunia Akhirat. akhirat. Masih ada dunia itu? Lihat Rabi'ah bin Ka'ab al-Asadi. Apa yang beliau minta? Saya tidak menyatakan pernyataan Bapak salah, tapi kita masih ada dunia yang kita inginkan lebih dari itu. Dan di sini terlihat kecerdasan para sahabat. Kenapa mereka pantas untuk diikuti? Karena mereka, kata Abdullah bin Mas'ud, a'maquhum ilman, orang yang paling dalam ilmunya, wa abarruhum quluban, orang yang paling baik hatinya, wa aqalluhum takallufan, orang yang paling sedikit untuk berpura-pura. Kalau suka, ya suka. Kalau tidak suka, tidak suka. Meskipun di hadapan Rasulullah SAW. Coba lihat Rabi'ah bin Ka'ab al-Asadi. Apa yang beliau minta kepada Rasulullah ketika ada kesempatan? Ini kesempatan besar. Rasulullah SAW akan berdoa langsung dan dikabulkan langsung. Luar biasa. Beliau mengatakan, subhanallah. Beliau mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Rasulullah, aku memohon kepadamu, aku bisa menemanimu di surga. Beliau tahu kedudukan beliau sebagai seorang manusia biasa. Kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam fil rafiqil a'la ma'an nabiyyin. Beliau tahu bahwasanya di surga beliau tidak akan sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau merasa lega bisa mengabdi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mempersiapkan kebutuhan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu beliau ingin merasakan di surga. Ingin merasakan beliau berkhidmat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau mengatakan as'aluka murafaqataka fil jannah, karena itu mustahil. Tidak mungkin bersama Rasul beliau fil firdausil a'la, di surga yang paling tinggi. Ini orang yang cerdas, yang paling pantas untuk kita ikuti. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadikan kita mengangkat tema ini, bahwasanya ini gaya hidup para sahabat. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin selanjutnya, setelah kita memahami itu, maka mudah-mudahan semenjak ini, setelah ini tertanam diri kita, apapun pekerjaan kita. Dan nanti saya akan sebutkan apa faedahnya orang yang berorientasi akhirat masuk surga jauh dari api neraka dalam kehidupan dunia. Apa faedahnya orang yang berorientasi akhirat masuk surga jauh dari api neraka untuk kehidupan kita sehari-hari, baik dalam sisi ibadah
akidah ataupun muamalah sosial kita sesama makhluk manusia. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwasanya surga bisa kita masuk murni karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yudkhila ahadun minkumul jannata bi'amali." Seseorang dari kalian tidak akan pernah masuk ke dalam surga dengan amalnya. Apa maksud dengan amalnya? Artinya surga bukan barteran dari amal ibadah kita. Nggak bisa nanti di akhirat, ya Allah, ini saya sholat 50 tahun, mana surga saya? Nggak bisa. Jadi garis bawahi surga, seseorang masuk ke dalamnya murni karena rahmat dari Allah, bukan karena amal ibadahnya. Amal ibadah hanya salah satu sebab yang Allah jadikan untuk seseorang masuk ke dalam surga. Ya, amal ibadah hanya salah satu sebab untuk seseorang yang Allah jadikan untuk dia masuk ke dalam surga. Nanti di akhirat seseorang tidak bisa meminta kepada Allah, ya Allah, ini saya setiap tahun zakat, ya Allah saya setiap tahun sedekah, mana surga saya? Ya Allah saya setiap tahun puasa, mana surga saya? Enggak ada. Itu namanya barter, itu namanya maksa Allah. Bahkan ini berlaku kepada Rasulullah SAW. Ketika para sahabat mendengar hadis tadi, la yudkhila ahadun minkum bi'amalihi al-jannah, tidak akan salah seorang dari kalian amalan yang memasukkan dia ke dalam surga. Para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau wahai Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, wala ana, tidak juga aku, illa an yatagammadani Allah birahmatin minhu wa fadl, kecuali Allah meliputiku dengan rahmat dan keutamaannya. Sampai amalan Rasulullah tidak bisa memasukkan beliau ke dalam surga. Surga murni mutlak rahmat dari Allah. Mutlak rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau begitu ngapain kita beramal? Amalan adalah sebab yang Allah jadikan untuk seseorang bisa masuk ke dalam surga. Tetapi amalan bukan satu-satunya sebab seseorang masuk ke dalam surga. Bisa dengan kasih sayang Allah, mungkin di dunia dia melakukan maksiat, di dunia dia melakukan dosa-dosa besar, tetapi ada amalan yang dia satu ikhlas karena Allah, akhirnya Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya, akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dia dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, hadis riwayat Bukhari, karena Bagiyun min Baraya Bani Israel. Dulu ada seorang wanita pekerja seks komersial dari pekerja seks komersial di zaman Bani Israel. Marrat ala kalbin yutifu birotiyah. Pekerjaannya apa? Pekerja seks komersial. Otomatis setiap hari zina. Bahkan bukan setiap hari sekali, setiap hari berkali-kali berzina, dosa besar. Suatu ketika dia melewati sumur, yang di sumur itu ada anjing yang berputar-putar. Anjing ini kehausan menjulur-julurkan lidahnya. Dia ingin masuk ke dalam sumur tapi tidak bisa. Saking hausnya dia berputar-putar, karena berputar-putar di samping sumur lumayan agak adem. Akhirnya sang wanita pekerja seks komersial tersebut melihat sang anjing, dia kasihan, dia turun ke sumur tersebut sambil membawa high heel-nya. Kemudian dia dengan high heel tersebut dia ambil air, kemudian dia bawa ke atas, dia minumkan kepada seekor apa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Faghufira lana bihi." Dengan dia meminumkan air kepada seekor anjing
tersebut diampuni dosa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, seorang ulama besar di abad ke-8 Hijriah dari kota Damaskus, mengatakan hada dalil ala ikhlasil mar'ah. Ini adalah dalil atas keikhlasan seorang perempuan, dan amalan ikhlas bisa menghapuskan dosa-dosa besar. Ingin dosa besar dihapuskan, beramallah yang ikhlas. Jadi sekali lagi kembali ke permasalahan kita tadi, bahwasanya amalan tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga, dan amalan bukan berperan seseorang masuk surga, tetapi amalan adalah sebab, salah satu sebab yang Allah buat untuk seseorang bisa masuk ke dalam surga. Surga murni hanya mutlak dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mendapati firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi misalkan wa tilkal jannatul lati uridtumuha bima kuntum ta'malun, dan itulah surga yang kami wariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian telah kerjakan. Maksudnya adalah amalan yang kita kerjakan merupakan salah satu sebab seseorang masuk ke dalam surga, tetapi bukan merupakan sebab mutlak murni, karena seseorang masuk ke dalam surga murni dan mutlak hanya rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat kita hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalau ingat hadis ini saya jadi takut suul khatimah. Hadisnya berbunyi bahwa seseorang, wa inna rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi'amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Ada seseorang yang dia beramal dengan amalan surga, artinya terus melakukan ibadah ketaatan kepada Allah sampai jarak antara dia dengan surga hanya satu hasta, tetapi takdir mendahului dia. Akhirnya dia di akhir hayatnya mengerjakan amalan-amalan penghuni neraka, akhirnya masuk ke dalam neraka. Ini hadis sering memberikan takut kepada saya. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui akhir hidup kita. Iman di tangan Allah, hati di tangan Allah. Dan Rasulullah SAW sudah menjelaskan bahwasanya akan ada suatu masa nanti seseorang pada pagi hari beriman, sore hari kafir. Sore hari beriman, pagi hari kafir. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Badiru bil a'mal fitanat kaqita'il lailil mudhlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Bersegeralah kalian beramal sebelum datang keadaan yang genting, keadaan yang relatif. Seseorang tidak mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Biasa para pendai sering menyebutkan keadaan fitnah. Saya kurang setuju itu, karena fitnah dalam bahasa Inggris beda. Ya, fitnah yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah keadaan genting, seorang bingung menentukan mana yang benar, mana yang salah. Banyak godaan, banyak keadaan huru hara, terjadi kegentingan pokoknya. Beramalah kalian sebelum datang itu. Terjadi kegentingan yang kegentingan tersebut tidak terlihat, karena kegentingan tersebut seperti lipatan-lipatan pada gelapnya di malam gulita. Saking gelapnya kegentingan tersebut, seseorang tidak mengetahui mana yang baik, mana yang benar. Karena Rasulullah SAW, ada orang yang pagi hari beriman, sore hari kafir. Sore hari beriman, pagi hari kafir. Karena dia menjual sebagian dari harta dunianya untuk agama, menjual agamanya untuk harta dunia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali dipermasalahkan bahwasanya saya sering pribadi